Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap anak-anak ibu tetap mematuhi protokol kesehatan dan belajar dari rumah dengan penuh semangat. Pada hari ini kita akan memulai materi tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian teks narasi atau cerita imajinasi. Yang kedua, mengidentifikasi teks narasi atau cerita imajinasi ataupun cerita fantasi. Ketiga, menjelaskan ciri, tokoh, latar alur, dan tema pada cerita imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca ataupun didengar. Nah, baik. Anak-anak ibu, apa itu cerita fantasi? Nah, cerita fantasi tentunya sudah tidak asing lagi bagi Ananda sekalian. Ananda tentunya mengenal cerita Timun Mas, Superman, Mickey Mouse, Aladdin, Putri Duyung, dan lain-lain. Nah, itu semua merupakan contoh cerita fantasi. Tentunya, cerita yang disuguhkan pun memberikan kesan dan petualangan mental dalam berimajinasi. Cerita fantasi bisa dibilang sebagai sebuah kisah atau cerita karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif. Seringkali berbagai unsur di dalam cerita tersebut, seperti peristiwa yang terjadi di dalamnya, tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, baik. Kita masuk ke mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Adapun ciri umum cerita fantasi yang pertama, cerita fantasi itu memiliki keajaiban, kemisteriusan, serta keanehan. Mengapa dibilang memiliki keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan? Karena cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang berbau supranatural, hal-hal gaib, serta kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, bersifat fiksi. Nah, cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata. Lalu, yang ketiga, cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi ini menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Baik, yang keempat, cerita fantasi tokohnya itu unik. Nah, unik di sini bisa dikatakan memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan di dunia nyata. Jelas di sini tokohnya pasti memiliki kesaktian-kesaktian. Yang kelima, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal, pengarang ataupun penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Ide cerita itu terkadang bersifat sederhana, tetapi mampu memberi pesan yang menarik. Nah, ide cerita ini dapat dikatakan dengan tema. Tema cerita fantasi itu biasanya supranatural, gaib, ataupun futuristik tentang kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Dan yang terakhir, bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat variatif serta beragam, lalu ekspresif, serta menggunakan ragam percakapan.
bukan memakai bahasa formal ya, tetapi menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, baik. Jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata. Nah, ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total ini cerita yang tokoh, latar waktu maupun latar tempatnya, serta peristiwa tidak ada di dunia nyata. Jadi peristiwa tersebut tidak terjadi di dunia nyata, sehingga murni imajinasi dari penulis. Contohnya, kisah Nyi Roro Kidul yang memiliki kerajaan di selatan pantai Jawa. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang tokoh, latar waktu dan tempat, serta peristiwa yang terjadi ada di dunia nyata, dan sebagian ada pula di dunia khayal. Nah, contohnya, anak-anak ibu pasti sudah mengetahui kisah Danau Toba ataupun terbentuknya Danau Toba. Nah, terbentuknya Danau Toba ini menggunakan latar tempat yang ada di dunia nyata. Begitu pula nama tokoh utama yang umum digunakan di Sumatera Utara. Nah, tetapi ikan yang dapat berbicara dan menjelma menjadi manusia merupakan fantasi penulis. Maka dari itu dia dikatakan fantasi irisan, yaitu gabungan antara dunia nyata maupun dunia fantasi atau dunia khayal. Nah, baik, jenis cerita fantasi yang kedua bisa kita lihat berdasarkan latar ceritanya. Nah, yang pertama, latar fantasi sezaman. Latar fantasi sezaman ini menggunakan latar yang berasal dari satu masa di mana sebuah cerita dapat berupa fantasi masa kini, masa lalu, ataupun fantasi kehidupan yang akan datang. Itulah yang dinamakan dengan futuristik. Yang kedua, latar fantasi lintas waktu, yakni suatu cerita fantasi itu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, ataupun masa sekarang dengan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh identifikasi unsur cerita fantasi. Nah, anak-anak ibu silahkan kalian baca teks cerita fantasi halaman 45-47 yang ada pada buku paket Kemendikbud. Judulnya Kekuatan Ekor Biru Nataga. Setelah kalian selesai membaca teks tersebut, kita akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri umum dari teks cerita fantasi itu. Nah, kita mulai dari ciri umum yang pertama. Nah, keajaiban yang dimunculkan dalam cerita. Teks pertama, Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Begitupun dengan teks 2 dan 3, kita bisa melihat apa-apa saja keajaiban ataupun kemisteriusan yang terjadi ataupun yang dialami oleh tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Lalu ciri umum yang kedua, ide cerita. Nah, tadi sudah Ibu katakan ide cerita itu bisa saja dia menyatakan tema ataupun sumber cerita. Nah, adapun teks yang pertama itu sumber ceritanya dari Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Sedangkan sumber cerita dari cerita kedua yaitu tentang sejarah perang zaman penjajahan Belanda ataupun legenda Gunung Kelut, Mahesa-suro, dan Lembu Suro. Nah, yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Adapun latar cerita pertama, Tanah Moda, dan latar cerita kedua ada di Kota Wulingi. Nah, ciri umum yang keempat, tokoh unik. Tokoh dalam cerita itu memiliki kesaktian. Nah, sudah jelas ya, kalian bisa membaca apa saja kesaktian yang dimiliki oleh para tokoh. Yang kelima, cerita tersebut bersifat fiksi. Cerita jenis ini bersifat fiktif
atau bukan kejadian nyata, melainkan itu hanya imajinasi dari pengarangnya. Misalnya, latar cerita dan objek cerita yang ditulis oleh Ugi Agustono diilhami oleh hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo, serta tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga, Joko Lelono memberi fantasi pada fakta kota Welingi atau Blitar pada zaman Belanda, ataupun legenda Gunung Kelut. Nah, ciri umum yang terakhir yang dapat kita temukan dalam kedua teks tersebut, yaitu dalam penggunaan bahasanya. Nah, kita bisa lihat penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan dan bukan bahasa formal. Sekali lagi, bahasa formal itu hanya dipakai dalam keadaan formal, sedangkan dalam penulisan cerita kita bisa menggunakan bahasa non-formal ataupun bahasa percakapan sehari-hari agar pembaca mudah mengerti apa yang disampaikan oleh pengarang. Nah, anak-anak Ibu, sekian penjelasan dari Ibu. Nah, kita itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Semoga anak-anak Ibu paham dengan yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan ke dalam grup WA. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.